بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أجل أنبياء الله وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، وأصحابه الغر المحجلين، وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali untuk mengkaji sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Rasulullah ini mendeklarasikan dirinya sebagai nabi sejak hari pertama berdakwah sampai akhir hayatnya. Kepada siapa saja? Kepada orang yang lemah, kepada orang yang kuat, kepada siapa saja. Bangsa Arab di zaman itu adalah bangsa yang terabaikan, bangsa yang terendah. Yang paling tinggi kedudukannya adalah bangsa Romawi dan Persia. Jadi Persia ini di atasnya Romawi, memimpin. Kayak sekarang ini Amerika sama Cina adidaya. Jadi terkuat di dunia siapa sekarang ini? Amerika. Hanya dengan beberapa kata peta dunia berubah, ya. Presiden yang baru dilantik Amerika berbicara di Saudi harus memperhatikan HAM. Besoknya orang-orang yang dipenjara dikeluarkan sudah sama Saudi. Baru hanya ngomong gitu. Jadi pengaruhnya karena dia memang menguasai dunia secara ekonomi, secara politis. Kedua, Cina berpengaruh. Nah, di zaman itu Persia posisinya seperti Cina, Romawi seperti Amerika. Setelah Sulh Hudaibiyah, Rasulullah mulai menyebarkan dakwahnya kepada setiap pemimpin yang ada di muka bumi. Sekitar 15 raja-raja besar. Kalau yang kecil-kecil yang berada di dekat Madinah di negara Jazirah Arab, sama Rasulullah langsung diutus sebagian sahabat. Tapi yang jauh-jauh, yang nyebrang laut, itu semua dikirimi surat satu persatu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu surat pertamanya Rasulullah dikirimkan ke Raja Habasyah, yaitu An-Najasyi. Habasyah ini Ethiopia. Sekarang ini Ethiopia, dulu Ethiopia, Somalia, Sudan, Eritrea, itu semuanya jadi satu di bawah kepemimpinan Habasyah. Habasyah ini, Raja Najasyi ini mengikuti kepemimpinan Romawi. Romawi ini terbentang dari Inggris sekarang sampai Afrika, sampai sebagian dari negara Arab masuk di bawah kekuasaan Romawi, beragama Nasrani. Palestina, Suria sekarang ini dulu di bawah kepemimpinan Romawi. Tapi kerajaannya karena terlalu besar, maka dibuatlah blok-blok raja Eropa, raja Eropa Timur, Eropa Barat. Eropa Timur ibu kotanya di Turki, dan Afrika dan di bagian negara-negara Arab dikasih raja sendiri-sendiri. Surat Rasulullah kepada An-Najasyi, Raja Habasyah. Najasyi ini adalah seorang raja di Afrika yang mana waktu itu dia adalah anak satu-satunya. Sebelum masuk ke surat Rasulullah, saya kasih gambaran background siapa Raja Najasyi ini. Jadi ayahnya Najasyi ini adalah seorang raja di Ethiopia, di Habasyah. Zaman itu namanya Habasyah. Tetapi tidak punya anak kecuali satu, yaitu An-Najasyi. Namanya sebetulnya Ashamah.
tapi kita supaya mudah saya sebut aja Najasyi karena terkenalnya dengan Najasyi, An-Najasyi. Tidak punya anak ayahnya kecuali dia, yaitu An-Najasyi. Akhirnya uskup-uskup atau pastor-pastor mereka memimpin dengan Injil. Mereka mulai gelisah dan jenderal-jenderal ayahnya sang raja ini juga gelisah. Kira-kira bagaimana masa depan kerajaan Habasyah? Kalau ayahnya meninggal, kata mereka, anaknya cuma satu. Raja itu kalau anaknya satu, tentaranya gelisah. Kalau mati anaknya, maka akan terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan. Akhirnya mereka musyawarah, kumpul, bagaimana, apa yang terbaik agar kerajaan Habasyah ini langgeng. Mereka memutuskan untuk membunuh ayahnya. Membunuh ayahnya dan mengangkat saudaranya menjadi raja. Saudaranya ayahnya Najasyi ini mempunyai anak 12, lelakinya 12. Sehingga uskup-uskup dan pastor-pastor termasuk jenderal-jenderalnya itu mereka berpikir seandainya ayahnya nanti mati, anaknya mewarisi, anaknya ada yang mati, ada lagi saudaranya. Jadi kerajaan kita ini dalam keadaan posisi aman. Maka dibunuhlah ayahnya dan diangkat saudaranya menjadi raja. Ini semuanya ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Najasyi dipelihara oleh pamannya yang jadi raja tadi. Di antara 12 anaknya, Najasyi ini menonjol. Dia ini orangnya disiplin, cerdas, bijaksana, ramah, akhlaknya baik, jujur. Sehingga pamannya tadi melihat Najasyi ini betul-betul anak yang cemerlang, maka diperhatikan sama pamannya tadi. Sehingga uskup-uskup dan jenderal-jenderal yang dulu makar membunuh ayahnya ini mulai gelisah. Di saat Najasyi sudah mulai menginjak usia dewasa, mendatangi sang raja. Dia bilang, wahai sang raja, kita ini khawatir melihat kedekatanmu dengan Najasyi ini, jangan-jangan nanti Najasyi yang kamu jadikan raja, bukan anakmu. Kita khawatir kalau Najasyi yang jadi raja, pasti Najasyi akan mendendam dan menghukum kami karena kami mengkudeta ayahnya, membunuh ayahnya. Pasti Najasyi akan membunuh kami. Terus katanya raja, apa keinginan kalian? Kami punya pendapat sebaiknya Najasyi ini dibunuh saja. Marah raja tadi. Wa bi'sal qaumu antum. Kalian ini adalah sejelek-jelek manusia. Kemarin ayahnya kamu bunuh, sekarang kalian minta anaknya yang dibunuh. Saya tidak bisa. Raja ini juga berpikir, bagaimana citra namanya dia membunuh keponakannya yang dipelihara sendiri. Dia juga menjaga image dirinya. Katanya raja, saya tidak bisa membunuh keponakan saya sendiri. Sudah, keluarlah orang-orang dekat sang raja ini. Beberapa hari berpikir lagi, musyawarah, mendatangi raja lagi, mengatakan begini saja sang raja, dia ini sangat berpengaruh dalam keluargamu dan kemungkinan besar dia yang akan mengambil kekuasaan karena kamu lebih mengutamakan dari anakmu. Bagaimana kalau Najasyi ini kamu asingkan saja supaya kami merasa nyaman? Raja butuh tentara. Tanpa ada dukungan dari tentara, raja tidak ada apa-apanya. Raja ini juga berpikir, kalau tentara ini tidak saya turuti, saya tidak bisa ngimbangi, bisa juga dia berbalik terhadap saya. Akhirnya dengan berat hati, raja tadi menuruti agar Najasyi ini diasingkan. Maka diambillah Najasyi yang sudah dewasa, diambil, dikeluarkan dari Habasyah, ditaruh di tempat yang jauh, keluar dari negeri Habasyah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mempunyai rencana yang manusia tidak mengetahui. Maka dari itu, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Kalau hamba tadi itu menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah yang menuntaskannya, Allah yang menyelesaikannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka sama Allah diberi solusi dan diberi rezeki dari tempat yang dia tidak sangka-sangka. Meskipun di masa corona katanya ekonominya jatuh, bisa mendadak ekonomi besar datang kepada Anda kalau kita tetap
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Najasyi ini orang yang ahli ibadah, ahli Injil, sangat pandai memahami Injil, dan dia suka beribadah, beragama Nasrani, semuanya beragama Nasrani. Keesokan harinya, hanya selang 1 hari, terjadi hujan yang lebat di Habasyah. Hujan berpetir. Tiba-tiba sang raja tadi kena petir dan meninggal. Raja tadi meninggal, maka anaknya diangkat jadi raja. Najasyi masih di pengasingannya. Anaknya raja ini, tidak semua anaknya raja ini mempunyai karakteristik, mempunyai kepribadian seperti ayahnya, mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Bahkan sebaliknya, kebanyakan anaknya para pemimpin itu sukanya hanya foya-foya, santai, menikmati dunia, tidak memikirkan bagaimana dia, ayahnya bisa jadi seperti itu. Dia hanya menikmati kekayaan ayahnya. Anaknya, pamannya Najasyi ini seperti itu. 12 anak ini mempunyai sifat seperti itu. Di saat kepemimpinan jatuh di tangan misanannya Najasyi, kerajaan Habasyah ini goyang, sering diserang sama tetangga. Walhasil kerajaannya tidak kokoh, tidak disegani seperti dulu. Akhirnya satu di antara menteri-menterinya raja tadi berkata kepada jenderal-jenderal dan kepada pastor-pastor, saya melihat, ini orang yang bijaksana, Habasyah ini tidak akan tentram dan tidak akan kekal kecuali dipimpin oleh Najasyi. Karena Najasyi ini orangnya cemerlang, bijaksana, jujur, ahli Injil. Semuanya disebutkan fadilah, fadailnya Najasyi. Subhanallah, setuju. Tentara-tentara dan pendeta-pendeta ini setuju mengangkat Najasyi kembali menjadi raja. Akhirnya diambillah Najasyi dari tempat pengasingannya, dicari ketemu, dibawa, dikembalikan menjadi, diangkat menjadi raja. Misalnya tadi digeser. Jadi, tapi Najasyi setelah jadi raja, dia tahu dia tidak mau membalas orang-orang yang membunuh ayahnya. Maka jadilah Najasyi raja di Ifriqiya yang adil. Tidak ada satupun di bawah kepemimpinan Najasyi yang kecewa atau merasa dizalimi, tidak ada. Beberapa tahun kemudian Rasulullah diutus menjadi nabi. Pengikut Rasulullah totalnya tidak sampai 100. Sebelum hijrah ini tidak sampai 100. Tapi disiksa, mereka disiksa. Termasuk anaknya Abu Thalib sendiri, Ja'far. Abu Thalib ini pemimpin yang sangat disegani, membela Rasulullah. Mereka tidak ada yang berani mengganggu Rasulullah karena ada Abu Thalib. Tetapi mereka mengganggu anaknya Abu Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib mengutamakan Rasulullah daripada anak-anaknya. Akhirnya kata Rasulullah menganjurkan sahabat-sahabatnya, hijrahlah ke Habasyah. Di Habasyah sana ada raja, tidak ada satu dari penduduknya yang dizalimi. Hijrahlah Ja'far bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, putrinya Rasulullah yang waktu itu menjadi istrinya Uthman bin Affan, yaitu Ruqayyah, ikut hijrah. Total jumlah mereka sekitar 83 tahun. Tapi karena bangsa Arab ini bangsa yang terabaikan, raja tidak ingin ketemu sama pendatang dari negara Arab, dibiarkan hidup di negaranya dalam keadaan aman. Katanya istrinya Ja'far, Asma, kita di Habasyah hidup 10 tahun, ibadah dengan nyaman, tidak pernah merasa resah dan tidak pernah diganggu. Tapi kembali kepada tujuan surat Rasulullah, setelah hidup di Habasyah bertahun-tahun, mereka tidak pernah berinteraksi dengan penduduk Habasyah, karena penduduk Habasyah ini kelasnya di atas bangsa Arab di zaman itu. Bangsa Arab bangsa yang tidak dianggap, bangsa yang dianggap remeh, tidak diperhatikan, diabaikan sama semua bangsa. Bahkan bangsa Arab waktu itu berstatus pembantunya bangsa-bangsa lain. Akhirnya setelah sulh Hudaybiyah, Abu Sufyan, pemimpin Mekah, pemimpin orang-orang musyrik di Mekah, berpikir bagaimana mengambil kesempatan, mengambil orang-orang yang beriman yang hijrah ke Habasyah, bagaimana bisa menarik mereka kembali ke Mekah untuk dipaksa keluar lagi dari agama Islam. Akhirnya mengirim 2 utusan, Amr bin As dan Abdullah ibnu Rabi'ah. Amr bin As ini orang ahli nipu, pandai
bersilat lidah. Datang sebelum berangkat sama Amr bin As, dipelajari kira-kira apa yang disukai sama sang raja dan apa yang disukai sama uskup-uskupnya raja, tentara-tentaranya raja, pastor-pastornya raja. Ini suka apa? Mau disokok sama Amr bin As. Akhirnya Amr tahu, karena Amr ini sering bermusafir, dijuluki rohala, suka musafir ke luar negeri. Amr tahu bahwa orang kerajaan ini sangat suka dengan kulit. Apa itu karpet dari kulit atau tempat minum dari kulit. Orang Arab mempunyai keahlian membuat itu. Akhirnya sama Amr dibawakan hadiah sebanyak-banyaknya dari kulit yang terbaik. Dan juga orang Arab berdagang kulit di saat pergi ke Syam. Maka pergilah dua ini masuk ke Habasyah, tidak mau ketemu raja, tapi uskup-uskupnya, pastor-pastornya tadi dikasih hadiah satu persatu. Selesai semua dibagi hadiah satu persatu, jadi disogok sama Amr. Amr bilang, kami ingin menemui sang raja, karena di negeri kalian ini banyak dari pemuda-pemuda kami yang mereka ini sebetulnya pemuda-pemuda yang jelek, yang keluar melarikan dari negeri kami. Mereka mempunyai hutang kesalahan kepada kami. Kami ingin bertemu raja, minta agar raja ini mengusir mereka kembali ke Mekah. Dan saya mohon dari dukungan kalian di depan raja nanti, dukunglah permintaan saya. Jangan sampai tanya detailnya, agamanya apa, kesalahannya apa. Sudah, terima saja permintaan saya. Uskup-uskup tadi setuju. Besoknya Amr ketemu raja, cerita. Pertama masuk, Amr bersujud kepada raja sebagaimana tradisinya orang di zaman itu menghormati rajanya, bersujud. Mulai zamannya Nabi Yusuf, wa kharru lahu sujada. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf pertama ketemu Nabi Yusuf bersujud. Sujud bukan sujud ibadah, tapi sujud menghormati. Sudah cerita Amr bahwa mereka ini keluar dari ajaran nenek moyang mereka, keluar dari budaya mereka, membuat sesuatu yang baru, meresahkan masyarakat, dan mereka ini banyak hutang salah dengan penduduk Mekah. Mereka minta atas perintah Abu Sufyan agar raja mengembalikan. Tapi An-Najasyi, seorang raja yang cerdas, tidak mau hanya mendengar terus menerima. Ini pemimpin itu jangan gampang percaya, harus memverifikasi, memvalidasi apa yang dia dengar. Kata Najasyi, ini ucapanmu, tapi saya ingin mendengar dari tamu-tamu saya itu. Najasyi sangat menghormati sama tamu, maka dipanggillah Ja'far. Ja'far tidak pernah ketemu Najasyi, tidak pernah masuk ke istana kerajaan sama sekali. Maka bingung sahabat-sahabat ini. Akhirnya musyawarah, sepakat tidak ada yang berbicara kecuali Ja'far ibn Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Masuk, kaget Ja'far melihat Najasyi sudah pakai pakaian resminya. Di depannya Najasyi ada Injil, pastor-pastor ini semua pakai pakaian resminya dan masing-masing membawa Injil. Jenderal-jenderal siap semua. Katanya Ja'far, apa kesalahan kami? Mau dihukumi apa? Pengadilan di zaman itu menggunakan Injil. Pikirnya Ja'far, ini akan ada masalah yang akan masuk. Sama raja suruh mendekat, terkejut lagi. Di situ ada Amr bin As. Katanya Amr bin As, kenapa kamu tidak sujud menghormati sang raja? Raja mendengar. Jadi Amr bin As ini ingin memojokkan Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu arba. Katanya Ja'far, nahnu la nasjudu illa lillah. Kami orang-orang yang beriman ini diperintahkan tidak bersujud kecuali kepada Allah. Fa'u'jiba bihin Najasyi. Maka Najasyi tadi terpesona. Pikirnya Najasyi, ini orang independen, ini bukan orang sogok-sogokan. Sudah, katanya Najasyi, saya dengar kamu ini adalah pemuda yang melarikan diri karena kesalahan-kesalahan kalian. Kalian keluar dari agama nenek moyang kalian, kalian keluar dari tradisi kalian, kalian rubah, kalian salahkan semua budaya-budaya kalian. Bagaimana respon kalian terhadap omongannya Amr? Jadi disidang sama Najasyi. Katanya Ja'far,
ya ayyuhal malik, wahai sang raja, kami adalah bangsa yang terabaikan, tidak dikenal, tidak mulia. Kami menyembah berhala. Kami tidak mengetahui apa baik, apa buruk. Makanan apa saja kita makan tanpa kita sembelih, tidak harus kita sembelih. Kita ada masalah, kita selesaikan dengan menghunus pedang. Peperangan dari hari ke hari itu adalah solusi, menyelesaikan meskipun masalah itu masalah sepele. Jadi disebutkan sama Ja'far kekurangan-kekurangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang mulia di mata kami. Nasabnya jelas, kita mengetahui siapa dia. Sejak kecil dijuluki Al-Amin, kita tahu akhlaknya, kita tahu keturunannya siapa. Semuanya disebutkan sama Ja'far. Akhirnya katanya Najasyi, sesungguhnya ini yang disebutkan di dalam Injil. Maka Najasyi tertarik. Akhirnya kata Najasyi, coba bacakan sebagian apa yang diturunkan kepadamu oleh Allah. Maka sama Ja'far dibacakan surat apa? Surat Maryam. Dibacakan surat Maryam. Saya jelaskan sekilas saja. Kaf ha ya ain sad. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliya. Singkatnya saya jelaskan, ini kisah tentang Nabi Zakaria. Semua orang Nasrani di dunia tahu siapa Nabi Zakaria. Kenapa kok tahu? Karena Nabi Zakaria itu yang memelihara Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Jadi kisah Nabi Zakaria itu terkenal. Ja'far orang yang cerdas, disebutkan kisah tadi, mengkisahkan bagaimana Nabi Zakaria sudah tua, tidak punya anak, dan istrinya mandul. Wa kanat imraati akhiran fahabli min ladunka waliya. Minta kepada Allah sampai akhirnya sama Allah dituruti, diberi anak yang namanya Yahya. Akhirnya katanya An-Najasyi, tidak mungkin orang bisa berbicara ini kecuali mendapatkan wahyu. Fa aslama An-Najasyi mubasharatan. Maka Najasyi mengucapkan syahadat. Ini suratnya Rasulullah belum datang. Najasyi mengucapkan syahadat. Setelah itu Najasyi memerintahkan untuk keluar Amr bin As agar keluar, selesai masalah. Katanya Najasyi, hiduplah di negeriku ini dengan aman. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara ajaran Nasrani dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Tidak ada perbedaan. Saya mengimani ini karena kami sedang menunggu Nabi akhir zaman itu akan datang. Dan ini yang saya ketahui di dalam Injil. Najasyi paling ahlinya orang tentang Injil di zaman itu, di kerajaannya. Keluarlah Amr bin As. Tapi Amr bin As ini seperti yang saya ucapkan tadi, ahli silat lidah, ahli mengkelabui orang. Jadi ada orang pandai mengkelabui orang, ada orang mudah dikelabui. Tapi An-Najasyi ini tidak mudah dikelabui. Keluar Amr berkata sama temannya Abdullah ibn Rabi'ah, besok saya datangi lagi Najasyi, saya ucapkan kepada dia bahwa ajarannya orang muslim ini merendahkan Isa alaihissalam, mengatakan Isa ini adalah sekedar hamba, sedangkan Isa di matanya orang Nasrani adalah anak Tuhan atau Tuhan yang ketiga, Thalithu Thalatha, atau anak Tuhan. Katanya Abdullah bin Rabi'ah ini hatinya lebih lembut daripada Amr. La taf'al hadha, jangan kau kerjakan itu, karena pasti Najasyi ini akan marah dan akan dibunuh semua. Sedangkan di rombongannya Sayyidina Ja'far ada putrinya Abu Sufyan, anaknya Abu Sufyan yang bernama Romlah, itu salah satu orang yang masuk Islam di awal-awal. Katanya Amr, tidak,
Saya harus melaksanakan ini. Saya tidak mau pulang gagal. Besok kembali lagi. Wahai sang raja, sujud lagi dia. Mengambil hatinya sang raja. Tahukah kamu bahwa orang-orang yang muslim ini, golongannya Ja'far ini, orang-orang yang keluar dari agama kami, katanya Ammar, menistakan agamamu, mengatakan Isa ini adalah hamba. Marah langsung Najasyi. Kata Najasyi, apa benar dia begitu? Benar, katanya Ammar. Sudah, panggillah dia. Dipanggil lagi Ja'far. Najasyi marah karena Isa ini sesuatu yang sangat mulia di matanya orang Nasrani. Dipanggil lagi sama Najasyi. Akhirnya katanya Najasyi, apakah benar bahwa kamu ini mengatakan Isa itu adalah hamba? Katanya Ja'far, wahai sang raja, kami tidak ingin menambahi atau mengurangi ajaran yang diajarkan kami oleh Rasulullah, maka akan saya kisahkan kepada kamu bagaimana keyakinan kami tentang Isa alaihissalam. Maka melanjutkan bacaan surat Maryam ini, yaitu bentar ya. Nah ini. Akhirnya dilanjutkan sama Sayyidina Ja'far di depannya Najasyi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah dalam Al-Quran ini kisahnya Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Di saat dia menjauhkan diri dari keluarganya ke sebelah timur. Waktu itu dia mau mempunyai hajat. Fattakhadat min duniha hijaban. Mau ke kamar mandi. Tapi kamar mandi zaman dulu itu membuat langsung di padang pasir. Fattakhadat min dunihim hijaban. Terus dia membuat tutup. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyah. Baru nutupi dirinya, ya, ingin mengerjakan hajatnya, tiba-tiba tiba-tiba Jibril alaihissalam datang di depannya Maryam. Fatamathala laha basharan sawiyah. Kaget Sayyidina Maryam. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Takut, dalam keadaan takut. Kok tahu-tahu ada orang lelaki di kamarku ini? Saya berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah. In kunta taqiyya. Kalau kau ini memang orang yang mengerti Allah dan bertakwa kepada Allah. Tapi Sayyidah Maryam tidak tahu kalau ini Jibril. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Wahai Maryam, jangan takut, katanya malaikat Jibril. Sesungguhnya saya adalah Jibril. Saya adalah utusan Allah yang diutus sama Allah untuk mengkaruniaimu seorang anak yang suci, ghulaman zakiyah. Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Wahai utusan Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar. Saya tidak pernah disentuh siapa-siapa. Wa lam aku baghiya, dan saya bukan orang yang nyeleweng. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyun. Wahai Maryam, begini kesimpulannya kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seperti ini adalah mudah. Jadi sebelum kisah Maryam, kisah Nabi Zakaria agak aneh, tapi tambah aneh lagi waktu kisahnya Maryam. Huwa alayya hayyun walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Kenapa kau kok akan diberi anak tanpa ayah? Supaya menjadi apa? Ayatan linnas. Sehingga dalam sejarah manusia sampai hari kiamat tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan agama. Eksistensi agama tidak bisa diingkari karena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Tidak bisa. Orang tidak ada agama. Agama itu buatan manusia. Terus bagaimana dengan Isa alaihissalam? Ini konsepnya Allah sebelum akhir anbiya'i wal mursalin. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Ini sebagai peringatan, ayah, bukti kebesaran Allah kepada seluruh manusia sampai hari kiamat, dan rahmatnya Allah. Karena Allah mengingatkan mereka untuk kembali kepada Allah Jalla fi'ulah. Wa kana amran maqdiyah.
Dan ini adalah rencananya Allah yang sudah direncanakan sejak dahulu kala. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Tiba-tiba Sayyidah Maryam sudah hamil tua, hanya dalam waktu beberapa menit. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Tiba-tiba hamil dan Sayyidah Maryam menjauh, melarikan diri. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Tiba-tiba Sayyidah Maryam alaihissalam ingin melahirkan dan dia lari mendekat kepada sebuah pohon kurma. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Sangat bersedih Sayyidah Maryam, sangat ketakutan. Dia berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya. Alangkah indahnya kalau saya ini sudah mati sejak dahulu, tidak dikenal. Wa kuntu nasiyan mansiya, dan saya bukan orang yang jadi perhatiannya orang. Ada orang jadi perhatiannya orang, punya aurah. Ada orang tidak diperhatikan orang. Kata Sayyidah Maryam, alangkah indahnya saya ini jadi orang yang tidak diperhatikan orang, orang biasa, orang yang tidak dikenal orang, dan saya sudah mati daripada menghadapi ujian yang sangat berat ini. Wa kuntu nasyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kemudian Jibril datang lagi mengucapkan kepada Maryam, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi solusi. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqid alayki rutaban janiyah. Dan getarkanlah pohon kurma. Pohon kurma yang besar ini orang baru melahirkan suruh getarkan. Nanti jatuh, mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti jatuh kurma-kurma sehingga kamu bisa mengkonsumsinya. Wa kuli washrabi. Fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah dan minumlah dan tenanglah, nikmatilah. Fa imma tarayna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Seandainya nanti kamu melihat ada orang yang melihat kamu tahu-tahu punya anak, kemarin tidak punya, dalam waktu sehari terus punya, faquli inni nadhartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Maka katakanlah sesungguhnya saya nazar kepada Allah untuk tidak berbicara sama siapa-siapa hari ini. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak mau ngomong, saya hanya mau bertasbih kepada Allah. Nazar. Jadi puasa bicara. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian bayinya digendong sama Sayyidah Maryam, dibawa pulang ke kaumnya. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Kaget semua Bani Israel. Ya Maryam, wahai Maryam. Sayyidah Maryam masih muda sekali waktu itu. Laqad ji'ti syai'an fariya. Sesungguhnya kamu ini telah datang dengan sesuatu yang sangat memalukan, sesuatu yang sangat menistakan, sesuatu yang sangat jelek. Orang-orang Bani Israel, ya ukhta Harun, ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Wahai saudarinya Harun. Nabi Harun sudah mati sejak zaman dahulu kala, tapi disebut ukhta Harun. Kebiasaan dalam bahasa Al-Quran seperti para tabi'in kalau ketemu Imam Ja'far As-Shadiq, ya ibna Rasulullah. Imam Ja'far As-Shadiq ini cucunya Rasulullah jauh, tapi dipanggil wahai anaknya Rasulullah. Ingin mengingatkan, wahai saudarinya Harun, ya ukhta Harun, ma kana abuki mar'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu itu orang baik, ibumu itu orang baik, kau sebetulnya juga harus jadi orang baik. Tapi kenapa kok kau jadi seperti ini? Terjadi fitnah. Wa ma kanat ummuki fa asyarat ilaih. Dia sudah janji, nazar tidak ngomong, mengisyaratkan menggunakan tangannya. Tanyalah langsung kepada anakku yang bayi ini. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa berbicara dengan anak yang bayi? Katanya kaumnya Sayyidah Maryam alaihissalam. Qala inni Abdullah. Ini dibacakan sama Sayyidina Ja'far ke An-Najasyi. Tiba-tiba bayi tadi yang baru lahir umur 1 hari tadi, qala inni Abdullah, berbicara, inni Abdullah, saya adalah hambanya Allah. Amr menjatuhkan Ja'far dengan mengatakan,
Isa ini hamba, tapi tidak disebutkan Allahnya sama Amr, sehingga Najasyi marah. Tapi di saat Najasyi mendengar, inni abdullah, saya adalah hambanya Allah, atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyah, saya diberi kitab yaitu Injil dan saya akan dijadikan nabi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan saya dijadikan manusia yang selalu membawa keberkahan kemana saja saya pergi. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan diwasiatkan kepadaku, Allah mewasiatkan kepadaku untuk selalu menegakkan salat dan mengeluarkan zakat selama saya masih bernafas, selama saya masih hidup. Wa barram biwalidati, dan birrul walidain kepada ibuku, tidak punya ayah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan saya tidak akan dijadikan anak yang durhaka sama Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, keselamatan buatku di saat aku dilahirkan, di saat aku dimatikan sama Allah, dan di saat nanti aku dibangkitkan. Ini Nabi Isa yang berbicara umur 1 hari. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa, wahai sang raja, wahai An-Najasyi, yang kau ingin tanyakan, yang kau tadi terpengaruh oleh omongannya Amr, inilah jawaban yang kau tanya. Dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa anak Maryam, qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Jadi sesuatu yang benar yang ditambah-tambahi, kenyataannya seperti ini, tapi orang Nasrani, orang Yahudi menambah-nambahi. Qaulal haqqi alladzi fihi yamtarun. Ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran yaqulu lahu kun fayakun. Itulah Isa, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki. Akhirnya Najasyi mengatakan, sesungguhnya ngambil kayu kecil, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara agamamu dan agama Nasrani kecuali selebar kayu ini, dan meyakinkan, mengulangi lagi syahadatnya kepada Sayyidina Ja'far. Tapi sebagian uskup, sebagian pastor keberatan menerima Isa bukan anaknya Allah, maka terjadilah perpecahan dalam kubunya Najasyi. Misanannya Najasyi yang tadi digeser tidak jadi raja, mengambil ini adalah kesempatan emas. Bagaimana saya bisa merebut lagi kerajaan dari tangannya Najasyi? Maka dikeluarkanlah Amr sama An-Najasyi, keluarlah dari istanaku ini dan kembalikan semua hadiah sokoan dari Amr ini, katanya Najasyi, kembalikan semua hadiah, dikembalikan. Maka bersedihlah Amr. Langsung Najasyi berbicara, fa wallahi innallaha ma akhadha minni rashwatan hatta radda mulki. Demi Allah, saya tidak pernah nyogok Allah, dan tidak pernah Allah menerima sokoan dariku di saat Allah mengembalikan kerajaanku. Najasyi mengenang bagaimana kebesarannya Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu, la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Doa yang selalu kita baca setelah salat. Allah tidak bisa meleset, rezeki tidak bisa meleset, kata Allah. Jadi katanya Najasyi, kerajaanku itu sebetulnya sudah tidak jatuh di tanganku, tapi karena aku percaya sama Allah, bertakwa sama Allah, tanpa harus nyokok sama Allah, dikembalikan. Padahal saya sudah diasingkan. Jadi ini peringatan, ibratun liulil absar. Jadi bagaimana keyakinan kita sama Allah, itu nanti yang akan kita lihat hasilnya. Dan demi Allah, katanya Najasyi, innallaha ma ja'ala ta'atan nasali hatta uti'ahu. Dan sesungguhnya Allah tidak menjadikan manusia-manusia ini yang dulu mengasingkan aku taat kepadaku, bukan karena saya nyogok mereka, tapi karena saya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi law utitu minal jabali dhahaban li an askuta ala man zalamahum lan aqbal. Demi Allah, katanya Najasyi, seandainya saya disokok dengan emas satu gunung untuk mendiamkan orang-orang yang beriman ini berada di negeriku, dizalimi, tapi saya diam, setelah disokok satu gunung emas, saya tidak akan menerima. Najasyi orangnya tegas, cinta keadilan dan sangat adil. Akhirnya diusirlah Amr, disuruh bawa semua, gemetar semua orang-orang yang berada di dalam istana Najasyi. Najasyi marah, tapi akhirnya sebagian jenderal, sebagian pastor menentang Najasyi. Kata Najasyi,
fa wallahi innahu haqqun wa in ghadibtum. Demi Allah, apa yang diucapkan sama Ja'far ini adalah benar meskipun kalian marah. Maka sudah keluar Ja'far, hiduplah di negeriku dengan aman. Keesokan harinya, misananya Najasyi yang ayahnya dulu memelihara Najasyi ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagaimana dia menggulirkan fitnah, bagaimana dia mengatakan Najasyi ini telah berubah dari agama Nasrani supaya bisa kembali merebut kekuasaan. Disetujui oleh beberapa jenderal-jenderal dan disetujui oleh beberapa uskup. Maka Najasyi sudah mulai tahu. Akhirnya Najasyi, karena Najasyi belum paham banyak Islam, padahal dalam agama Islam kalau orang terpaksa mengatakan murtad itu boleh. Najasyi takut, dia ingin menjaga keimanannya, mengambil sebuah kulit, ditulis sama dia, kulit rusa, ditulis sama Najasyi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasul, ditaruh di dadanya. Pergi Najasyi kepada orang-orang yang membangkang. Kalian, bagaimana pendapat kalian tentang diriku? Kata Najasyi. Madza tarawna anni? Qalu khairah. Mereka mengatakan, kami tidak ada masalah, kau orang jujur, kau orang adil, kau orang baik, orang dermawan, kami tidak mempunyai masalah dengan kamu. Tapi kami sedih di saat kamu menerima bahwa Isa ini bukan anak Tuhan. Tapi terus, apa yang kalian ucapkan? Kami sedih kamu menerima konsep itu. Kata Najasyi, apa yang kata kalian? Ini taktiknya Najasyi, bagaimana mengambil loyalitas pengikutnya. Apa yang kalian yakini? Apa akidah kalian terhadap Isa? Isa itu adalah anaknya Tuhan. Katanya Najasyi, demi Allah, saya tidak berkata lebih dari itu. Kata-kata ini bisa difahami, fa wallahi inni ma aqulu fawqa hadza. Bisa difahami, omonganku yang saya yakini ini sama dengan omonganmu. Kan mempunyai arti seperti itu, tidak lebih berarti sama. Tapi juga bisa berarti saya tidak mengatakan lebih dari itu, berarti yang saya ucapkan di bawah itu. Sama memegang dua kalimat syahadat yang ditaruh di dalam bajunya Najasyi. Seakan-akan Najasyi mengatakan, saya beriman tetap dengan akidah tauhid. Akhirnya redah. Maka dari itu kata Najasyi, kalau kalian memang menganggap saya ini adalah pemimpin yang bijak, jangan lepas ketaatan kalian kepadaku. Maka kembalilah mereka taat. Tapi misanannya Najasyi sudah mengatur strategi bagaimana membunuh Najasyi. Fahamlah Najasyi, Ja'far dipanggil, dikasih tahu. Ya Ja'far, saya akan ada perang dengan misananku dan didukung oleh beberapa pendeta, didukung oleh beberapa jenderal. Kamu sudah saya siapkan sebuah perahu. Keluarlah kau dari daerah kerajaanku ini, tinggallah di seberang sana. Maka pindahlah Ja'far. Seandainya kamu dengar saya kalah, maka keluarlah kau dari negeriku. Tapi kalau kamu dengar saya menang, maka silahkanlah kamu tetap hidup dalam keadaan aman dan sentosa di negeriku. Maka pergilah Ja'far mendekat ke perahu tadi di dekat sebuah laut merah sana. Tapi Najasyi berperang, dilihat dari jauh Ja'far sudah berada di seberang sungai. Najasyi berperang dengan misanannya sendiri dan didukung oleh uskup-uskup. Dari seberang melihat tapi tidak kelihatan siapa yang menang. Akhirnya Az-Zubair ibnul Awwam juga termasuk yang hijrah ke Habasyah. Waktu itu masih muda, berenang dia. Berenang dengan membawa sebuah pelampung, mendekatkan diri. Tiba-tiba mereka tahu yang menang ini adalah Najasyi. Maka senanglah orang-orang yang beriman, kembali lagi. Sudah kembali, mereka hidup lagi di Habasyah. Ja'far akhirnya menasihati Najasyi, wahai Najasyi, ini masalah sensitif. Jangan tonjolkan keimananmu, redahkan, tutupilah keimananmu. Akhirnya sama Najasyi ditutupi. Najasyi juga memohon kepada Sayyidina Ja'far agar tidak menyebarkan agama Islam sementara waktu. Tidak menyebarkan agama Islam. Tidak apa-apa kalian beribadah, tapi jangan menyebarkan, karena sebagian orang dekatnya Najasyi masih belum masuk Islam. Banyak yang belum masuk Islam. Akhirnya setuju, sepakat Sayyidina Ja'far kembali hidup. Tidak lama kemudian setelah Sulh Hudaybiyah, Rasulullah mengirimkan suratnya kepada An-Najasyi.
dikirim melalui salah satu sahabat yang bernama Amr ibn Umayyah Ad-Dhamri. Jadi kalau saya bacakan mungkin ini akan panjang, tapi saya singkat saja suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi azimil Habasyah. Dari Muhammad utusan Allah kepada Raja Habasyah. Aslim anta, masuk tentaramu tidak mengikut, tetaplah kamu masuk Islam, kata Rasulullah. Fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin wa ashhadu anna Isa bin Allah. Setelah memuji Allah, Rasulullah mengatakan, saya bersaksi Isa itu adalah hambanya Allah subhanahu. Isa ibnu Maryam ruhullah, adalah ruhnya Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam, yang ditaruh di dalam perutnya Maryam. Maksudnya Allah waktu menciptakan manusia meniupkan ruh ini langsung ke dalam Maryam tanpa ayah. Fa khalaqahu min ruhihi wa nafakhahu kama khalaqa Adam. Allah menciptakan Nabi Isa, kata Rasulullah, sebagaimana menciptakan Adam. Terus dilanjutkan sama Rasulullah, wa inni ad'uka ila Allahi wahdah. Saya mengajakmu untuk memasuki agama Islam yang mengesahkan Allah dan taat kepadaku, mengikuti ajaranku. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Ikutilah aku dan ajaklah tentaramu mengikuti aku, katanya Rasulullah kepada Najasyi, dan salam kepada orang yang mengikuti petunjukku. Itu di saat Najasyi menerima suratnya Rasulullah, surat tadi diambil sama Najasyi, diletakkan di matanya Najasyi, karena Najasyi sudah beriman. Diletakkan di mukanya Najasyi, dan Najasyi duduk, turun dari kursinya, duduk di bawah, ta'ziman li risalati Rasulullah, menghormati, memuliakan suratnya Rasulullah. Kemudian Najasyi berkata kepada Amr, utusan Rasulullah, sesungguhnya kalaupun saya bisa atau berkesempatan bertemu dengan Rasulullah, sesungguhnya saya akan duduk di bawah dua telapak kakinya, dan saya akan mencuci dua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis Najasyi, sebagaimana waktu Sayyidina Ja'far membacakan Al-Quran tadi, Najasyi menangis, dan banyak juga uskup-uskup yang menangis. Akhirnya Najasyi mendeklarasikan, membaca syahadat lagi di depannya Amr, meyakinkan bahwa dia telah benar-benar masuk Islam. Dan Najasyi membalas suratnya kepada Rasulullah. Suratnya panjang karena saya dibatasi waktunya. Jadi Najasyi mengatakan, sesungguhnya saya telah beriman di bawah tangan kemisananmu sendiri, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Saya telah taat kepadamu dan membaiatmu sekaligus membaiat misananmu, yaitu Ja'far ibn Abi Thalib. Maka resmilah Najasyi memeluk agama Islam. Selesai. Ternyata Amr ibn Umayyah Ad-Dhamri ini punya surat lagi buat Najasyi dari Rasulullah. Jadi katanya Amr, ya ayyuhal malik, ada surat kedua dari Rasulullah. Dibaca surat kedua itu, ternyata apa? Permintaan Rasulullah terhadap Najasyi agar Najasyi menikahkan Rasulullah, mengawinkan Rasulullah. Jadi Najasyi menjadi wakilnya Rasulullah terhadap siapa? Ummu Habibah, istri Rasulullah yang sedang bersedih di Habasyah. Ummu Habibah ini anaknya Abu Sufyan, anaknya putri musuh bebuyutannya Rasulullah yang masuk Islam sejak awal. Waktu itu berada di Habasyah. Suaminya pemabuk, namanya Ubaidillah ibn Jahas, suka mabuk. Dulu aslinya Nasrani Ubaidillah ini, terus diajak masuk Islam, tapi setelah hidup di Habasyah suka mabuk lagi, akhirnya meninggalkan Islam. Dia mengancam kepada Romlah, Ummu Habibah, kau saya kasih 3 pilihan, ikut aku menjadi Nasrani, atau saya ceraikan, atau kau tetap dalam keadaan. Kalau kau milih salah satu ini, tidak saya ceraikan.
Kata Romlah, saya tidak bisa memilih, saya akan tetap beragama Islam, tidak akan keluar. Romlah bersedih, bagaimana kalau saya diceraikan? Tidak punya keluarga di Habasyah, hanya punya satu anak namanya Habibah yang lahir di Habasyah. Waktu berangkat dari Mekah itu dalam keadaan hamil, sampai di Habasyah tidak lama lahir. Bersedih Romlah. Lama-lama suaminya mabuk-mabuk, karena mabuk tadi meninggal. Romlah sendirian. Kalau pulang ke Mekah dipukuli sama ayahnya sendiri, sama keluarganya sendiri. Di pengasingan tidak punya keluarga. Akhirnya Najasyi membaca suratnya Rasulullah. Najasyi mengutus salah satu istrinya Najasyi yang bernama Abraha untuk pergi ke kemahnya Romlah. Masuk, kaget Romlah, ada apa? Istrinya sang raja masuk dalam kemahku. Katanya istrinya An-Najasyi yang bernama Abruha, saya diutus oleh sang raja untuk mengabarimu bahwa Rasulullah telah meminangmu. Terkejut Romlah ini, saking bahagianya. Semua perhiasan yang berada di tangannya dan kakinya, Romlah waktu itu bukan orang yang kaya, tidak menggunakan emas, menggunakan perhiasan perak. Di tangannya, di kakinya, di lehernya, dilepas semua, dikasihkan, dihadiahkan istrinya Najasyi. Karena bahagianya dia dipinang oleh Rasulullah. Jadi orang yang bersabar ini sama Allah dikasih sesuai dengan kesabarannya. Semakin sabar ya semakin besar. Terkejut, dipinang oleh Rasulullah, dan wakil pernikahannya adalah Najasyi, yang mengawinkan adalah Najasyi. Maka Romlah 100% menerima menjadi istrinya Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin membahagiakan Romlah setelah bersabar 10 tahun berada di Habasyah dalam keadaan tertekan oleh suaminya sendiri, tertekan oleh keluarganya. Maka dibuatlah sama Najasyi pesta perkawinan. Ya, saya lanjutkan sedikit meskipun ini lebih, karena kalau diputus ini nanti lupa pelanjutannya. Dibuatkanlah pesta perkawinan. Romlah disuruh memilih siapa wakilnya. Dia memilih seorang yang bernama Khalid ibn Sa'id ibn al-As, salah satu orang dari Bani Umayyah yang ikut hijrah, sebagai wakilnya Romlah. Maka Najasyi mewakili Rasulullah. Maka terjadilah pernikahan, dan sama Najasyi diberi mahar dari uangnya Najasyi 400 dinar. 400 dinar itu zaman dahulu itu luar biasa banyaknya. Di zamannya Abu Hanifah 2 dirham, satu dinar itu 12 dirham. Di zamannya Abu Hanifah 2 dirham itu bisa mencukupi keluarga 1 bulan. Bayangkan ini 400 dinar. Tidak ada istrinya Rasulullah yang mendapat mahar sebesar itu. Dikasih uang pribadinya Najasyi, diberi 400 dinar sebagai maharnya. Jadi seakan-akan Najasyi ini wakilnya Rasulullah. Sudah, maka dikawinkan sama Khalid tadi, maka sahlah jadi istrinya Rasulullah. Kemudian mau pulang, Ja'far dan semua orang-orang yang beriman dari istananya Najasyi. Katanya Najasyi, jangan pulang, karena sunnahnya Anbiya itu setelah pernikahan makan bersama. Maka dihidangkanlah makanan yang luar biasa. Najasyi raja yang sangat berpengaruh, raja besar Najasyi, makan semua di istananya Najasyi. Setelah selesai mereka pulang, istri-istrinya Najasyi mempunyai beberapa istri, semuanya mengunjungi Ummu Habibah, namanya Romlah, julukannya Ummu Habibah. Mengunjungi Ummu Habibah, semuanya memberi hadiah segala macam, ada yang minyak wangi, ada yang emas, macam-macam. Romlah mendapatkan uang 400 dinar, manggil istrinya Najasyi yang bernama Abraha yang memberi kabar gembira. Berkata Romlah, dulu saya tidak punya uang, sekarang saya punya uang. Uangnya diberikan, tapi ditolak sama Abraha. Diberikan, ditolak, diberikan, ditolak. Akhirnya Abraha berkata, sesungguhnya suamiku Najasyi melarangku untuk menerima hadiah dari kamu, penghormatan kepada istrinya Rasulullah. Maka Najasyi memberi segala macam hadiah kepada Romlah, emas, semuanya. Berikan ini kepada Rasulullah, termasuk 3 tongkat. Jadi tongkat yang dari kayu yang terbaik dari Afrika dihadiahkan untuk diberikan kepada Rasulullah. 1 dipakai Rasulullah, tongkat itu sampai akhir hayatnya, dan diwarisi sahabat-sahabat Sayyidina Uthman dan berlanjut. 1 diberikan kepada Sayyidina Ali sama Rasulullah, dan 1 diberikan kepada Sayyidina Umar. Adapun emas-emasnya diberikan kepada cucunya Rasulullah, Umamah, anak putri Rasulullah Zainab.
Kemudian sama Najasyi disediakan apa? 2 perahu besar. Jadi perahunya ini mencakup jumlah mereka sekitar 85 orang. 2 perahu sama segala macam hadiah. Silahkan kalian kembali ke Madinah. Maka berangkatlah mereka kembali ke Madinah, mendapat hadiah dari Najasyi dan mempunyai status Najasyi mengawinkan Rasulullah, menjadi wakil perkawinannya Rasulullah. Maka Rasulullah secara sah mempunyai istri Ummu Habibah yang diwakili oleh Najasyi. Itulah kisah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Najasyi, dan insyaallah di kesempatan yang selanjutnya kita akan kaji bagaimana surat Rasulullah kepada raja-raja yang lain yang lebih besar lagi dari Najasyi. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.